Eh, Selamat sore. Ini yang hadir baru siapa nih? Mulyadi ya? Mulyadi, suara saya jelas nggak? Halo, apakah suara saya jelas? Jelas Pak, tapi Oh, oke. putus-putus Pak. Oh gitu ya. Coba saya eh ini dulu ya. Oke, sambil menunggu temennya kita akan mulai saja ya. Nanti kalau terlalu ngelek nanti mohon diinfokan oleh Mulyadi ya. Jadi saya akan mulai saja. Mungkin teman-temannya nanti baru gabung. Oh ini ada yang gabung lagi ya. Sekitar 3 menitan 2 menitan kita ini ya. Ya Pak, siapa? Oke. Baru berdua, oke tidak masalah ya teman-teman karena di mata kuliah sinkronus itu memang live via platform misalkan Microsoft Teams atau Zoom. Eh, Nanti hasilnya pun saya akan coba eh, masukkan di YouTube channel saya ya. Jadi nanti saya share juga linknya di e-learning. Jadi teman-teman nanti misalkan mungkin ada teman-teman Anda yang katakanlah dari wilayah timur, mungkin jamnya di sana lagi maghrib atau apa, nanti tetap bisa menyimak dari awal. Untuk di awal, oke saya akan share screen dulu ya teman-teman ya. Jadi karena di pertemuan awal saya izin untuk kita perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Oke, nama lengkap saya Ade Rahmat Iskandar. Saya ini adalah dosen tetap, dosen pektab di Telkom University. Kebetulan saya memang ngajar di prodi Sistem Informasi. Jadi ketika diamanahkan menjadi dosen tutor ya atau dosen tutor online di prodi Sistem Informasi UT. Jadi sebenarnya mata kuliah ini ya nggak salah. Jadi insya Allah nanti bisa mungkin memberikan sedikit sharing dari ilmu yang saya miliki insya Allah. Oke teman-teman, kemudian ini email saya ya di hadir.aktl@gmail.com. Nah, teman-teman kalau ada yang koordinasikan, misalkan selain kita di e-learning, tentu saja sebenarnya teman-teman kalau ada permasalahan bisa koordinasi di e-learning ya, di e-learning silahkan koordinasi. Ada diskusi, ada apa silahkan bisa ditanyakan ya. Kemudian saya pun ada YouTube channel ya di Ade Rahmat Iskandar ya. Kenapa saya buat YouTube channel? Sebenarnya ini lebih lebih ke ingin untuk berbagi ke teman-teman di seputar programming. Jadi saya membuat ada programming misalkan data scientist berbasis Python, berbasis R gitu. Ada juga Java di mata kuliah kita ya. Jadi eh, memang niatnya untuk berbagi ke seputar itu ya, seputar penelitian gitu ya. Eh, ini adalah buku-buku yang alhamdulillah udah saya tulis ya. Jadi alhamdulillah tidak cukup banyak sih kalau dari 2008. Ini buku yang diterbitkan dan dipasarkan nasional. Nah, sebenarnya buku yang lain dengan mata kuliah kita ini di algoritma pemrograman itu bisa dua buku ini nih. Ada menguasai pemrograman berorientasi objek. Ini pure menggunakan Java. Saya codingkan semuanya di Java sampai ke projectnya. Kalau ini berbasis .NET ya. Nah, oke selanjutnya nanti eh, kalau saya sarankan ke teman-teman sebenarnya ya karena kita di UT memang sudah tersedia modul buku ya patokannya ke sana. Tapi mungkin nanti untuk yang sifatnya praktikal saya banyak memberikan contoh-contoh yang real ya. Kita bisa live coding mungkin nanti di season ini juga saya akan coba untuk live coding ya. Jadi supaya memang mata kuliah praktikum seperti teknik informatika, sistem informasi, sains data itu adalah mata kuliah yang kita harus menguasai dua-duanya, hard skill-nya ya, coding gitu ya, selain juga soft skill ya. Oke, saya kira itu untuk yang perkenalan awal nih teman-teman ya. Mungkin di awal coba dikenalin dulu dah ini ya, mungkin eh, nama mungkin dari mana asalnya, kalau dari UPJJ UT mana mungkin ya.
Mungkin apakah teman-teman karyawan atau reguler, mungkin itu aja ya sedikit. Di pertemuan awal saya kira tidak apa-apa, kita perkenalan dulu. Mau dari siapa dulu nih? Dari Alpia, Alpia. Wow, silakan Alpia. Halo Alpia, apakah suara saya jelas? Kenapa itu? Silakan. Ya Pak, maaf kenapa? Ya, silakan dikenalkan dulu ya. Kita perkenalan dulu ya. Oh, perkenalan aja. Soalnya tadi saya habis keluar sebentar, jadinya ke Oh, oke. oh, perkenalan aja ya Pak ya. Iya, iya. Silakan. Baik. Nah, Perkenalkan nama saya Alfiara Ramadini dengan nomor NIM 0557880818 dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Bogor. dari Bogor ya, PJ Bogor. Eh reguler kelasnya atau maksudnya Alpia sambil kerja atau hanya fokus kuliah saja? Sambil kerja. Oke, sambil kerja ya. Oh, oke. Iya. Oke, terima kasih Alpia. Oke, next Ikvina Silmi, silakan. Kenalan dulu dah ya, Uh, teman-teman ya. Mungkin sedikit lah. Sudah Perkenalkan, bergabung. nama saya Ikina Silmi. NIM saya 0565698333. Saya Prodi Sistem Oke, Informasi dari UPJJ Purwokerto. Ya, oke. Terima kasih Ikvina. Next, siapa nih? Mulyadi, silakan. Halo Mulyadi. Ah, ah, Perkenalkan, nama saya Mulyadi dengan NIM 0570210663. Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Jakarta. Dari PJ Jakarta ya. Ya, terima kasih ya. Kemudian yang terakhir, Siap. ini siapa namanya? Yang masih berempat ya. Oke, oke teman-teman, saya izin untuk ambil screenshot dulu ya buat data evidence kita karena saya pakai di Microsoft Teams ya. Mungkin teman-teman bisa di open dulu kamera ya, di open cam dulu. Saya izin ambil untuk foto dulu. Monggo untuk Ikvina dan Alpia jika bisa open cam. Ya, saya izin dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya. Bentar, saya izin share dulu ya. Oke, ya kita akan lanjutkan teman-teman. Ya, terima kasih. Eh, mungkin kalau kurang begitu jelas nanti mohon didoakan jika suara saya kurang stabil, mungkin saya akan off cam biar eh, kualitas apa Zoom kita lebih ini ya. Kebetulan saya lagi berada di rumah nih. Oke, teman-teman saya akan lanjutkan dulu ya. Ya, ya tadi ya. Selanjutnya ini, selanjutnya sebenarnya eh, saya sedikit reminder ya teman-teman bahwa perkuliahan di UT itu di mata kuliah berpraktek itu ada penilaian itu ada hanya tugas dan UAS ya. Jadi tugasnya itu ada tiga, ada tugas 1, 2, dan 3. Ini tolong nih teman-teman jika belum mengirimkan tugas ya, di spare waktunya, kalau nggak salah waktunya sampai besok ya, tanggal 3 jam 3 sore. Jadi saya sudah periksa langsung tuh di e-learningnya. Jadi
supaya teman-teman kalau ada perbaikan, kita dari rapat dengan manajemen UT itu boleh diperbaiki sampai 3 kali. Misalkan kemarin ada yang belum mengirimkan link videonya, kan harus teman-teman mengerjakan tugas itu ada link videonya, juga membuat flowchart atau prosedur code-nya itu ya. Kemudian eh, sudah misalkan ada yang belum itu diberikannya nilai default gitu ya. Nanti kalau ada perbaikan kita bisa lakukan perubahan. Saya tadi sudah melakukan 2 perubahan di kelas ini. Kelas ini cukup banyak. Terima kasih sudah sampai 13 orang kalau nggak salah dari 20 itu. Kelas yang lain masih saya reminder ya. Kemudian ada tugas 1, tugas 2, 3, kemudian UAS ya. Diskusi, kita boleh diskusi teman-teman apapun seputar mata kuliah kita atau teman-teman mungkin di lingkup akademi silakan saja, bebas-bebas saja. Meskipun tidak dinilai ya tetap nanti bisa menambah keilmuan teman-teman ya. Nah ini ya tugasnya ya, totalnya ada 3, tugas 1, 2, 3, bobotnya sama 16,67% dan UASnya 50%. Nah, ini sedikit tips ya buat teman-teman ya, karena biasanya kalau ngajar itu, dosen itu suka memberikan tips ya, mungkin sama ketika saya pun jadi mahasiswa seperti teman-teman ya. Saya pun sekarang masih jadi mahasiswa gitu ya, maksudnya mahasiswa yang menyelesaikan program doktoral, karena insya Allah bentar lagi mungkin sidang lulus untuk S3. Tapi maksudnya ada beberapa pola yang harus kita lakukan cukup intens ya. Pertama adalah aktif dan tekun ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih tidak masalah teman-teman ketika teman-teman pulih daring ketika di UT ya. Eh, Artinya sebenarnya selama kita mengikuti alur SOP yang ada di UT, misalkan mengerjakan tugas, diskusi, kemudian kita praktek online, itu nanti akan punya skill yang eh, sama dengan kelas-kelas yang sifatnya mengadakan onsite gitu ya. Ya, kemudian tadi ya diskusi mengerjakan tugas yang terpenting ya teman-teman ya. Tolong selalu saya reminder tugas dikerjakan. Karena kalau teman-teman lupa mengerjakan, nanti secara default sistem itu jadi gitu. Jadi saya kasihan misalkan ya teman-teman pintar katakanlah, tetapi kelupaan atau tidak mengerjakan dan itu tidak boleh mengirimkan susulan ke dosen tuton gitu. Jadi itu udah sistem kembali kita rapat dengan manajemen UT itu. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman untuk yang belum ya. Kemudian praktik ya, ini harus kita praktekkan teman-teman. Nah, bagaimanapun kalau teman-teman menjadi seorang programmer nanti kita harus paham itu. Kalau kita coding misalkan di algoritma programan di Java, jadi kita harus bisa membuat coding, buat kode program berbasis Java. Kalau next misalkan berbasis Python di data scientist, sama harus coding di dalam data scientist itu ya. Jadi nanti sebisa mungkin saya akan sharing materi yang sifatnya sinkronus, kita mungkin coba live coding, dan sifatnya asinkronus ya. Nanti misalkan saya share linknya di e-learning atau misalkan teman-teman bisa akses di YouTube saya atau misalkan di YouTube yang mendukung programming yang lainnya. Ini aja untuk perkenalan ya. Nah sekarang kita akan coba masuk ke materi teman-teman. Sebelum ke live coding nanti saya akan coba sharing materi dulu yang ada di aktivitas belajar. Saya ini udah share screen desktop ya teman-teman ya. Sebentar. Mungkin saya sharing slide saja ya. Oke, jadi di materi saya akan ambil materi dari teman-teman tim yang UT buat ya, dari uh, Kani ya, dan Bu Lintang. Oke, kenapa? Karena memang sebisa mungkin dulu saya sebenarnya pernah mengajar UT juga sekitar 10 tahun yang lalu ya. Memang UT itu fokusnya ke modul aja gitu. Jadi selama mengikuti modulnya lulus gitu ya. Jadi ketika saya masih di Bandung seperti itu gitu ya. Untuk pelatihan para biasanya karyawan yang minta ditutor karena mungkin waktunya terbatas gitu ya. Nah, tetapi kalau kita di praktikum, misalkan seperti sistem informasi itu kan mata kuliah IT ya, jadi memang harus banyak prakteknya. Nah, mungkin yang prakteknya ini yang nanti akan saya contohkan. Di pertemuan awal ini masih seputar flowchart dan pseudocode. Mungkin di pertemuan awalnya ini masih definitif algoritma. Jadi teman-teman yang ikuti saja apa yang ada di tutornya. Jadi kalau misalkan kita berbicara algoritma, kalau misalkan ambil referensinya dari Al-Khwarizmi, ini adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah.
Jadi algoritma itu kalau teman-teman tahu ini adalah pakar algebra ya. Jadi pakar matematika, cendekiawan Muslim. Jadi cuma orang Eropa mungkin agak sulit menyebutnya ya. Makanya disebut dengan algorithm. Algorithm jadi algoritma gitu. Algoritma sampai sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya itu dari nama penemu algebra ini gitu ya. Maka ini menurut algoritma seperti itu. Pengertian yang lain ada yang dari eh, Donald Knuth, ada David Bolton, misalkan kalau menurut David Bolton ini deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Ya teman-teman bisa dipilih nanti silakan. Kemudian misalkan dari Andre, misalkan Markov ya, algoritma ini kalau mau untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarah dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Jadi komputasi itu memang nanti algoritma itu sebenarnya seperti otret-otretan nanti kita implementasikan ke dalam kode program gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini hampir sama dengan buku yang saya tulis di menguasai pemrograman berorientasi objek, berbasis Java atau dasar-dasar programming dengan .NET. Ya, algoritma itu menurut saya ya memang suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis gitu ya, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk menghasilkan suatu output tertentu. Jadi algoritma itu harus logis. Kalau misalkan tidak logis, berarti ada stepping yang keliru. Jadi kita lihat di seluruh algoritma itu ada tiga, ada runtunan atau sekuensial, ada selection atau if, kemudian ada looping gitu ya. Misalkan ketika di seleksinya tidak logis, katakanlah di operator booleannya misalkan, maka berarti kita jauh lagi. Ini berarti ada algoritma yang keliru gitu ya. Misalkan gitu ya. Ini contoh saja mungkin kalau di branching if ya, kalau misalkan kita mau ke Bogor ya pilihannya bisa naik kereta, naik taksi, naik angkot gitu. Atau misalkan saya bikin program katakanlah if hari ini hujan, dan ke kampus katakanlah naik ke gokar gitu ya, atau misalkan naik angkot gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta kita naik ini ya, naik Transjakarta atau naik Jaklingko gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan else jika tidak berarti katakanlah naik motor misalkan, itu adalah suatu contoh implementasi di salah satunya menggunakan selection. Algoritma bisa efisien, abstraksi, traceability, karena sifatnya algoritma itu tadi kita mendefine hanya berupa tulisan pun tidak masalah. Kita bisa tulis, kita bisa buat di bukan tidak memerlukan suatu tools programming tertentu. Tetapi ketika transformasi ke dalam program, nah baru kita harus mengikuti aturan yang ada di bahasa programan tersebut. Nah, kalau berbicara dengan program, beda nggak algoritma dengan program? Beda ya, teman-teman. Nah, kalau di algoritma tadi itu sifatnya itu adalah kalau kita boleh bilang otret-otretan lah. Kita bisa nulis di kertas, di apapun itu ya. Tapi kalau program ini sekumpulan set instruksi yang berkode dimengerti oleh komputer, artinya dipahami oleh komputer untuk memecahkan suatu masalah atau menghasilkan yang diinginkan. Nah, program kan ada jenisnya sistem operasi, ada program katakanlah paket. Kalau kita ini sebenarnya bisa dibagi lagi nih program Pak. Sistem operasi yang kita pakai misalkan teman-teman pakai apa? Saya pakai Windows 11 misalkan, 64 bit. Mungkin teman-teman pakai Mac OS misalkan gitu ya. Pakai Linux gitu ya. Program yang sudah jadi misalkan seperti grupnya Microsoft ya, kita menggunakan Office gitu ya, ada Microsoft Word, PowerPoint yang lain. Ini berbagai contoh internet browser gitu ya. Kemudian ada yang namanya bahasa programan sebenarnya. Nah, kalau dengan bahasa programan ini justru kita bisa membuat apapun yang kita buat nanti. Misalkan kita bisa membuat aplikasi untuk perkantoran, aplikasi untuk apapun, tergantung nanti dari logika yang dibuat gitu ya. Jadi mengikuti keaturan dari bahasa tersebut ya. Jadi kalau bahasa programan ini kalau dulu itu memang dibagi-bagi, ada rendah, menengah itu bahasa mesin, kemudian bahasa tinggi. Kalau zaman teman-teman mungkin sekarang tidak terlalu mengenal ya, zaman saya kuliah S1, even waktu saya kuliah di ITB pun itu masih
programming yang kita pelajari itu cuma terbatas Pascal, C gitu, Pascal, C. Visualnya kalau bangun project pakai DLP gitu ya, karena memang terbatas saat itu gitu. Kemudian zaman sekarang mulai masuk ke bahasa tingkat tingginya Java, DLP, Visual Basic 6 mulai bergabung jadi .NET. Sekarang ada Python, ada R. Wah, banyak sekali sekarang teman-teman ya. Yang disebut bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang mendekati oleh bahasa manusia. Karena kalau bahasa mesin kan itu logik biner ya, jadi di dalam mesinnya itu. Nah, di bahasa programan ini bahasa formal yang terdiri set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Ya, tergantung nanti bahasanya nanti akan kita lihat ya teman-teman, akan live coding saja. Nah, teman-teman orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak atau pembuatan aplikasinya disebut dengan programmer. Jadi kalau teman-teman kerja di IT-nya, misalkan di departemen IT-nya atau software developer, nanti programmer itu terbagi-bagi ya, teman-teman. Ada yang mungkin kalau sekarang istilahnya software arsitek ya, di dalamnya ada software tester, ada mungkin ada kalau dulu istilahnya front end developer, back end, sekarang mungkin full stack ya yang bisa menguasai dua-duanya itu. Jadi kalau penyelesaian masalah dengan program gimana? Kita analisis dulu nanti masalahnya itu ya. Kemudian tuangkan dalam algoritma, kemudian eksekusi program itu. Nah, itu langkah-langkah yang dibuat ya. Nah, ini contoh ekspresi atau representasi algoritma yang berbasis flowchart ya. Jadi kalau teman-teman kan di tugasnya kemarin berbasis flowchart. Saya kemarin udah periksa di kelas ini juga. Terima kasih teman-teman ya sudah mengerjakan sesuai instruksi. Saya pun melihat di YouTube teman-teman ya, itu udah bagus ya. Jadi teman-teman kalau ada keilmuan tugas dari UT mungkin selama nanti 4 tahun ke depan, kalau masih semester 1 ya banyak diserap sana. Siapa tuh orang banyak menuntut ilmu dari YouTube channel teman-teman. Nanti kan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Misalkan ini ya teman-teman, saya lihat kita lihat misalkan nih ada flowchart untuk menghitung ada percepatan mungkin ini ya, percepatan dan kecepatan ya. Misalkan ini dan mulai, nah ini dalam implementasinya ada sedikit beda ya teman-teman ya. Di dalam dunia nyata mulai itu ini menggunakan simbol opal ya. Kalau kita pakai draw.io, ini kan sebenarnya kalau kita buat flowchart ini bisa pakai apa? Banyak teman-teman. Pakai Word sendiri sebenarnya bisa ya. Word itu ada di Word, Insert, nanti ada Shape, pilih chart. Pakai Visio bisa, pakai Grow.io, pakai yang online mungkin ada ya. Apa tuh? Flow diagram atau yang lainnya. Silakan. Tapi memang kalau di penelitian, seperti saya di S3 ini, saya pun menggambarkan Draw.io untuk metode riset saya gitu. Ini mulai pakai opal. Simbol yang lainnya hampir sama nih. Proses yang manual, yang proses komputerisasi, output, deklarasi variabel, decision nih. Gitu. Contoh ini ya, mulai itu ya. Ini simbolnya kotak tapi ada tumpulnya itu ya. Boleh kita pakai juga. Nih. Deklarasikan nih variabelnya via ST gitu ya. Terus kita hitung masukkan nilai S dan T itu ya. Hitung. Nih, misalkan kalau percepatan S bagi T A diisi dengan. Nah teman-teman kalau ada simbol tanda panah ke kiri ingat ya. Itu dibacanya adalah assignment. Artinya nilai S dibagi T ini diinputkan ke dalam V itu ya. Nilai V dibagi T ini diinputkan ke dalam A. Ya, itu adalah simbol assignment. Kalau logika, di Java nanti kita akan lihat teman-teman, misalkan ada sama dengan, implementasinya adalah sama dengan. Ini misalkan gini, if bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0. Nah itu kan kita implementasikan untuk mencari bilangan ini genap atau ganjil itu. Berarti tulisnya di Java adalah if bil persen 2 sama dengan 0, ya, sama dengannya 2 kali. Itu ada operator logika ya. Tapi kalau assignment sama dengannya 1 di Java ya. Nanti kita akan lihat, saya akan praktekkan teman-teman ya. Ya kalau manfaat dari algoritma ya ciri-cirinya tadi ada input, proses, output tadi ya. Manfaatnya banyak sekali sebenarnya meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis. Dan kalau saya sering ke teman-teman memang luar biasa ya manfaat dari coding ini ya. Saya punya dosen dan saya ketika
terkenal di Indonesia itu distinguished profesor ya dari di ITB itu di STI kita sangat terkenal namanya Prof. Ya beliau udah meninggal ya. Cuma maksudnya beliau itu Prof. Iping itu rahimahullah itu. Emang biasanya pembawaan dari budaya itu ngoding gitu sampai ketika seminar konferensi internasional ke negeri itu dari hotel dekat kolam renang mojok gitu ya. Kalau top coding sampai usianya hampir 70 tahun gitu ya. Itu sudah terbiasa gitu. Beliau yang menciptakan DMR ya, algoritma DMR di Indonesia. Digital Market Recognition yang patennya diambil Fujitsu ya, dibeli maksudnya. Jadi kalau dulu teman-teman mungkin masuk PTN ya, mungkin di UT juga sama ya, sebelum tes harus ke apa tuh 2B. Nah, dengan algoritma itu dia mau 2B, mau pensil kecil, besar, presisi itu. Nah, itu tuh yang ini. Jadi ternyata semakin tua, semakin dia ngoding itu semakin bukan membuat stres itu ya, semakin nyaman, semakin cerdas, semakin nggak pikun lah gitu ya, pas kita ya teman. Apalagi teman-teman yang masih muda harus lebih semangat ya. Ini pedomannya ada input, output ya, the brightness nanti harus jelas juga, ada effectiveness ya, pencapaian tujuannya seperti apa gitu ya. Nah ini untuk intro ya, intro di flowchart ini. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Kalau ada yang tanyakan bebas-bebas saja ya teman-teman, kita dua arah aja. Misalkan teman-teman mau nanya di apa gitu, boleh-boleh aja. Kalau tidak nanti saya lanjut dulu. Kalau ada, boleh dipotong oleh teman-teman ya. Ada yang tanyakan dulu nggak teman-teman? Kalau ada boleh silakan. Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu. Ini kalau ada silakan di teman-teman boleh di-cut pembicaraan saya nanti izin itu kita konfirmasi itu silakan teman-teman. Nah, saya akan melanjutkan ke bahasan mengenai masih seputar flowchart dan prosedur code ya. Jadi tujuan belajar di mata kuliah ini nanti kita presentasikan algoritma ke dalam flowchart dan prosedur code. Nanti apa sih bedanya itu ya. Kemudian tools yang kita gunakan adalah programming Java. Kalau misalkan toolsnya teman-teman bebas nanti saya contohkan bisa pakai Eclipse, yang biasa pakai NetBeans silakan, yang pakai Visual Studio silakan. Even menggunakan online programming misalnya atau yang lainnya silakan saja gitu ya. Nah, kita berbicara struktur dasar algoritma teman-teman ya. Struktur dasar algoritma itu ada tiga. Jadi teman-teman ada tiga ya. Pertama ada runtunan atau sequential, kemudian ada selection dan disebut dengan branching if ya, nanti mungkin select case kalau berapa ya. Kemudian ada looping atau perulangan. Nah, di sini kita lihat nih yang runtunan atau sequen ini. Jadi runtunan ini adalah instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Namanya juga sequential itu ya, terurut ya. Nah, ini tidak boleh melompati satu langkah dengan perintah yang lain. Sebentar ya teman-teman ya. Oke ya, saya lanjut lagi ya teman-teman. Jadi misalkan kalau kita punya dua langkah di instruksi, maka langkahnya itu akan terurut. Step 1, 2, 3, terus 19 sampai 20 gitu ya. Itu yang namanya adalah runtunan. Nah, contoh di sini ya. Contoh misalkan teman-teman nih ada flowchart dan prosedur code. Nah, untuk flowchart ini misalkan ini start, mulai. Jadi yang saya sampaikan ya, di dalam implementasinya itu bisa menggunakan bentuk opal saja, tidak menggunakan kotak yang ditumbulkan gitu ya. Kemudian misalkan read A, baca A ini sama dengan 529. Nah, ini sebenarnya prosedur code ya teman-teman. Kalau prosedur code itu nanti implementasi cara kita menggambarkan transformasi ke dalam bahasa programan dengan bahasa kita gitu, yang mendekati bahasa programan.
kurang lebih seperti itu. Implementasinya nanti beda-beda. Misalkan di buku-buku yang saya tulis itu saya tuliskan ada deklarasi, ada variabel gitu ya. Mungkin karena dulu ketika saya kuliah di ITB itu dosen saya yang mengajarkan seperti itu, jadi ketika saya nulis pun jadi secara ini aja secara alamiah menyadur ke arah sana gitu ya. Tapi ketika ada yang menuliskan misalkan program input, kemudian variabelnya, kemudian output instruksinya sah-sah saja. Karena itu kan namanya pseudocode. Seperti ini boleh nih hanya mulai A di assignment dengan 529. Dibaca ini assignment teman-teman ya. Jadi artinya gini, nilai A diisikan dengan 529 atau 529 ini diinputkan ke dalam A. Nah, kalau implementasi di Java-nya A sama dengan 529. Kalau di flowchart-nya read A, baca dulu A itu. Nilai B di assignment dengan nilai 256. Berarti di sini dibaca read B. Berarti B sama dengan 256. Implementasi di flowchart-nya ya. Nah, kemudian di sini ada proses di pseudocode-nya itu hitung sum A tambah B, penjumlahan A dari tambah B. Berarti di sini prosesnya adalah calculate sum SA plus B. Di sini adalah sum, berarti tadi isinya adalah 529 ditambah 256. Ya. Kemudian selesai, berarti di sini adalah print sum hasilnya gitu ya. Sorry, cetak sum dulu. Cetak hasilnya, hasil penjumlahannya. Jadi ini hasilnya adalah 789. Kemudian beres gitu ya. Jadi square itu tidak ada satupun langkah yang dilewati. Contoh yang lain apa mungkin ya teman-teman ya. Mungkin saya di share screen desktop saja ya. Saya coba masuk ke Paintbrush. Mungkin gambarnya tidak terlalu bagus. Mungkin kedepannya saya coba pakai TextPad ya teman-teman. Misalkan kalau algoritma yang lain apa? Algoritma yang lain misalkan contoh runtunan banyak ya teman-teman ya. Misalkan contoh runtunan itu algoritma buat inilah teman-teman. Buat apa? Buat Indomie, buat Indomie rebus ya. Bikin sebut merek. Maksudnya teman-teman ingin buat mie rebus itu ya. Ya misalkan langkah pertamanya gimana? Langkah pertama ya misalkan satu katakanlah masak air gitu ya, masak air. Kemudian misalkan yang kedua katakanlah masukkan mie instannya gitu ya. Misalnya yang ketiga katakanlah apa tuh aduk-aduk bumbunya, contoh saja gitu ya, aduk-aduk bumbunya. Kemudian yang keempat katakanlah ya kita mungkin tiriskan sebentar kemudian makan gitu ya. Nah ini kan langkah-langkah sekuen teman-teman. Kita tidak bisa di langkah-langkah ini adalah terbalik misalkan satu panaskan air gitu ya, kemudian yang kedua masukkan bumbu, yang ketiga, yang keempat langsung kita lewati gitu ya, langsung ke sini ya, misalkan langsung makan mie gitu ya, udah makan mie langsung aduk bumbunya gitu, nggak enak gitu ya, udah makan mie-nya hambar nggak ada bumbunya itu adalah contoh-contoh sekuen banyak sekali sebenarnya. Tapi di dalam implementasi coding ya nanti banyak banget yang implementasinya bisa menggunakan runtunan atau sekuensial atau menggunakan seleksi gitu ya. Nah kita balik lagi ke sini. Itu salah satu contoh runtunan. Jadi setiap langkahnya harus dilewati satu persatu secara terurut. Itu adalah runtunan atau sekuensial ya. Next. Kalau algoritma seleksi itu penyeleksian ya. Jadi untuk menemukan atau memiliki kasus yang bisa dua atau lebih alternatif untuk penyelesaian keputusannya. Banyak sekali sebenarnya dalam contoh kehidupan sehari-hari kan. Misalkan tadi contoh yang saya sebutkan, misalkan kita bikin algoritma seleksi, if hari ini, tomorrow, misalkan, then katakanlah saya ke kampus naik motor gitu ya. Else, jika tidak, ternyata hari ini hujan. Oke, berarti misalkan saya naik mobil, misalkan, atau misalkan naik gokar, atau misalkan naik umum misalkan. Itu contoh-contoh dari branching ya. Ini contohnya teman-teman ya. Ini contoh implementasi dalam flowchart dan pseudocode misalkan. Di sini seleksi mulai, kemudian input usia, berarti read usia. Nah, kita seleksi misalkan if usia lebih besar dari 17, then
Katakanlah di sini boleh menonton itu ya. Berarti ke sini ya, print silakan menonton. Kemudian else jika tidak, cetak. Anda tidak boleh menonton itu. Pertanyaan yang kedua itu ya. Kemudian nanti ujung-ujungnya selesai gitu ya. Nah ini adalah contoh seleksi. Implementasinya di kehidupan banyak sekali implementasi di contoh-contoh yang eh, teman-teman lakukan seperti di ujian tugas satu kemarin kan itu branching if. Jika gajinya segini, golongannya segini, gaji pokoknya segini, golongan B segini, C segini, D gini. Jika lembur begini, jika eh, lemburnya segini segini, sampai nanti didapatin nilai totalnya ya. Ini adalah contoh dari seleksi. Jadi seleksi bisa loncat, beda dengan rutunan ya, teman-teman ya. Tadi tergantung kasusnya itu ya. Kalau tadi misalkan, if hari ini kemarau, dan saya ke kampus naik motor, else naik mobil. Oh ternyata dicek itu hari ini ternyata hujan gitu ya. Maka kondisi pertama walaupun tadi ke kampus naik motor dilewati langsung ke kondisi sudah else-nya. Jadi saya ke kampus pelan naik mobil aja atau misalkan oke saya naik busway aja lah misalkan atau saya naik ini aja lah pengertian dia. Nah, kemudian perulangan ini banyak macam di Java nanti ada menggunakan for, menggunakan while. Perulangan ini untuk ini kalau kan dalam programming itu kan tidak akan bosan. Kalau beda dengan manusia ya, kalau manusia disuruh ngoding misalkan ketika ada orang apa tuh orang dihukum dengan gurunya, misalkan, coba kamu menulis sebanyak 1000 kali gitu ya, sebanyak 1.000.000 kali lah, atau 100 juta kali gitu ya. Tulisan misalkan saya tidak akan malas lagi gitu ya, misalkan gitu ya. Ini kalau misalkan kita ngoding, misalkan kalau zaman dulu orang dihukum dengan gurunya kan tulis manual itu, saya tidak akan malas lagi 1.000 gitu ya. Sebagai bentuk hukuman. Kalau sekarang tuh kita tinggal pesan aja mau berapa ini tulisnya gitu Pak atau Bu Guru itu atau Bapak Ibu dosen gitu ya. Kalau misalkan Bapak nulis 1 miliar, oke saya pakai itu berdata double. Kalau saya pakai katakanlah di bawah 35 ribuan, mungkin saya pakai byte atau short gitu ya. Ya tinggal kita menggunakan for in i gitu kan. Kemudian i kurang dari katakanlah tadi berapa ini, misalkan 1 juta kali misalnya kita tulisnya. Kemudian i plus plus sistem out free line, saya tidak akan malas lagi gitu ya. Berarti ulang sebanyak sesuai yang dikehendaki tadi 1 juta kali atau 100 juta kali pun itu ya. Nah itu contoh yang menggunakan looping ya. Banyak sekali nanti implementasinya yang bisa gunakan ya. Oke, saya lihat lagi ini untuk implementasinya nanti saya akan cobakan. Oke itu ya, jadi kita harus paham juga memang sedikit konsep teman-teman. Sampai sini ada yang tanyakan enggak? Yang tanyakan silakan. Saya ke flowchart lanjut ya. Oke, Oke ini masih review ya, flowchart sedikit, kemudian flowchart lanjut ya. Jadi flowchart itu apa? Flowchart itu ya sebenarnya jenis diagram grafis atau simbolik ya yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Jadi setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang bisa sama gitu ya, tergantung prosesnya nanti. Misalkan ada proses yang beruntun, bisa berbeda itu ya, tergantung dari penjelasan setiap langkah yang diwakilinya nanti. Nah, contoh implementasinya ini ya, contoh implementasinya teman-teman mencari kecepatan atau P, ini mencari percepatan atau A, ada variabelnya S, atau jarak, waktu T. Ya, kita mulai, kita deklarasikan berarti P, A, S, T, kemudian kita baca input nilai S dan T, kemudian kita hitung kecepatannya. Kecepatan itu adalah P, S dibagi T. Hitung kalau percepatan adalah P dibagi T itu ya. Kemudian tampilkan hasilnya, tampilkan nilainya untuk kecepatan dan kecepatan itu ya. Ini adalah contoh langkah-langkah tadi yang kita gambarkan di dalam flowchart. Tadi dalam implementasinya itu bukan hanya nanti teman-teman membuat algoritma, bisa juga teman-teman
nanti ketika menjelang lulus kan harus buat project, biasanya mahasiswa itu buat project dari mulai analisa perancangannya misalkan berbasis UML, kemudian codingnya. Nanti di metodenya kita gambarkan salah satunya dengan tool yang bisa membangun flowchart ini. Misalkan dari mulai, jadi saya di penelitian saya juga di S3, saya buat 3 langkah riset metodologi saya, misalkan untuk blok-blok menjawab riset objektif 1, 2, 3 itu. Tapi intinya teman-teman hampir sama, tergantung nanti dari keperluannya untuk apa gitu ya. Kita bisa gambarkan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan gitu ya, kanan bawah lagi ya. Jadi kalau keuntungan flowchart ya tadi ya mungkin ya lebih komunikasi, analisis efektif. Karena kalau misalkan teman-teman presentasi kan, apalagi ini teman-teman yang kan yang karyawan ya di perusahaan kan, kalau naratif saja kan audien akan cenderung monoton, kurang kurang ini, bosan gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan eh, gambar, flowchart atau yang lainnya itu kan lebih lebih ini lebih interaktif ya. Yang lainnya dokumentasi, pengodean pasien. Kemudian itu karena kita jadi tahu tadi ya variabel apa saja yang kan kita buat gitu ya. Debugging, pemeliharaan program yang efektif. Keterbatasannya logika kompleks ya mungkin ya dalam kasus tertentu kalau eh, beberapa hal yang sifatnya kompleks kadang di dalam implementasi nyatanya kita tidak buat 3 flowchart itu. Misalkan ketika saya dan teman dulu masih sekitar 10 tahun yang lalu kami bangun software house ya, kalau sekarang mungkin startup ya. Itu beberapa project yang dibuat, misalkan aplikasi hotel, perbankan atau yang lainnya, rumah sakit itu kadang kita tidak buat juga flowchart gitu, karena selaku analis, software tester atau kita programmer dengan tim itu, kita udah paham dibuatnya gini aja, yang penting kita pemahamannya sama. Tetapi kalau di dalam pembelajaran akademis ini penting ya, teman-teman kan sifatnya akademis kita nih di universitas kita harus tahu dulu itu ya. Nah nanti bisa jadi ada yang sifatnya software tester ya membuat dokumentasi selain pengujian programnya jadi paham gitu ya. Walaupun ini logikanya kompleks ya, dia harus dipahami juga ya. Perubahan, modifikasi, reproduksi itu ya. Nah, ini simbol-simbolnya ya teman-teman tadi ya mulai ya, tapi boleh ganti dengan simbol opan tadi ya. Ini preparation tadi untuk variabelnya, untuk deklarasi inisialisasi. Eh, Kemudian ini memasukkan atau menampilkan ini proses. Ini decision. Kalau decision ini ya 3 lagi. Kalau ada tambahan sebenarnya boleh tambahkan. Kalau di UML itu ada yang namanya join, ada yang namanya poke gitu ya. Ini terminator untuk sorry connector untuk menyambungkan ke misalkan tidak cukup nih dari pas sini. Ini ada arrow-nya, ada delay gitu ya. Yang tadi saya jelaskan ya. Menggambar plotnya bisa dari atas ke bawah tentu yang tadi ya, atau dari kiri ke kanan itu ya. Mungkin rapi tadi ya, jadi lebih 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 apa lebih mudah. Nah, contohnya misalkan tadi dari mulai deklarasi dulu ya gitu ya. Misalkan contoh yang di sini salahnya kenapa? Karena ini tidak ada deklarasinya, langsung PST. Meskipun kalau kita ngoding dalam programming kebaruan seperti Python, memang tidak memerlukan seperti itu. Di Python boleh langsung di timing kita coding langsung seperti di R itu ya. Tapi kalau bahasa-bahasa yang sifatnya masih mengadopsi gaya prosedural, itu menurut saya bagus untuk pembelajaran di universitas ya. Jadi harus deklarasikan dulu, jadi kita tahu variabelnya apa saja atau konstantanya apa saja. Kemudian nanti ketika di prosesnya jelas instruksinya mengatur ke variabel tersebut ya. Eh, Harus rapi, jelas, mudah diikuti ya. Nah, contoh yang ini ya, mulai itu ya. Kemudian proses langkah 1, pilihan, tiga pilihan 1 langsung ke proses langkah 2. Tiga pilihan 2 balik lagi. Mungkin tadi kurang sempurna ya. Konektor. Nah, nyambung ke sini berarti ini gambarnya kan kalau ke bawah nggak cukup nih. Dia sebenarnya melanjutin ke proses 3, 4, 5, 6. Ada yang tanyakan juga. Oke. Ya mungkin yang ini ya, yang teman-teman bentrok dengan kerja ya. Boleh silakan nanti bisa disimak nanti kalau sudah recording saya akan share di YouTube channel saya dan saya apa saya ini kan saya share di ini
learning ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini untuk ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk implementasikan ya, teman-teman ya. Implementasikannya pakai apa? Ya, tergantung teman-teman mau pakai apa. Nah, karena di algoritma di UT ini kemarin diminta pakai apa? Pakai Eclipse. Jadi kemarin saya bikin di pertemuan 1-2 itu, saya bikin materi Zoom ya, untuk pengenalan instalasi Eclipse dari mulai setting portnya, JDK untuk Java dan Javaknya itu ya sampai apa? Sampai ke ini sampai ke berhasil itu ya. Nah, kalau ada yang belum berhasil eh, boleh dikoordinasikan. Tapi kalau misalkan yang udah terbiasa ada pakai NetBeans, boleh juga pakai NetBeans. Ada yang ingin pakai Visual Studio Code, silakan pakai. Yang penting kita bisa dilakukan ini ya. Nah, sebenarnya ini teman-teman ya, kita akan coba buat dulu. Saya akan coba live coding ya, teman-teman ya. Misalkan kita akan coba rukunan yang tadi dulu. Misalkan ini teman-teman, katakanlah kita akan membuat runtunan untuk rumus yang Pak, panjang dulu dah, mudah ya. Ini perpanjang. Ini ada variabelnya P, ini ada variabelnya L ya. Ini ada L ya. Nah, luas itu, luas persegi panjang apa rumusnya? Rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Nah, berarti kalau kita mau buat kode program, minimum kita tahu variabel ini dulu. Itu namanya algoritma, teman-teman. Kemudian langkah ini sifatnya apa? Runtunan atau selection atau looping. Kita akan bikin runtunan atau tadi istilah runtunan itu di buku saya ya. Tapi yang disebut sequential silakan. Sequential itu ya. Jadi maksudnya gini. Kita nanti akan baca dulu variabelnya, berapa panjangnya, kemudian berapa lebarnya, kemudian kita hitung. Jadi misalnya kalau panjangnya 4, lebarnya 6, luasnya berarti berapa? 24 gitu ya. Komputer yang hitung ya. Nah, kita akan coba buat pakai Eclipse ya. Kayak misalnya kalau di Eclipse ini teman-teman ya, ini nampak ya, kalau nggak nampak tolong diinfokan. Karena saya harus lihat desktop, harusnya saya bolak-balik ke eh, toolsnya Eclipse, ke Paintbrush, ke PowerPoint itu ya, harusnya tampil ya. Kita klik file, saya demokan saja dulu ya, pilih Java Project. Misalkan saya namakan adalah P underscore, saya tulis saja runtunan lah, runtunan PP atau persegi panjang. Kemudian ketika buat modul, kita tidak perlu dulu. Jadi di dalam drawing Java bisa buat modul, buat package atau yang lainnya. Ya. Sudah ada ya, teman-teman. Runtunan. Nah, di sini kita buat di SRC-nya. Diklik kanan. Kemudian pilih new. Biasa pilih kelas. Karena Java itu kan dipastikan kelasnya ya. Misalkan nama filenya adalah runtunan PP. Runtunan persegi panjang gitu ya. Ini kita bikin package setelah itu untuk pakai dan kita bikin otomatis public appointment static ya. Nah, kita udah buat ya. Jadi ini teman-teman kita udah buat, namanya ada kelas yang kita buat itu adalah kelas runtunan PP itu ya. Kemudian package itu bisa gabungan nanti beberapa kelas ya. Seperti kelas kemarin di kelas struktur data yang saya ajarkan ke teman-teman mungkin ke tingkat ada itu karena udah struktur data, udah paham berbagai tipe data langsung dari array, data linked list dan yang lainnya itu udah saya langsung contohkan. Kita membuat aplikasi game katakanlah tic-tac-toe atau catur Jawa gitu ya. Itu artinya memang memerlukan ada beberapa prosedur fungsi yang lain. Kita bisa simpan di dalam package-package ini ya. Coba sekarang kita buat di sini, misalkan saya akan pakai scanner ya, akan import Java util. Kalau lupa sebenarnya saya pernah lihat dulu di buku saya, karena kalau zaman dulu saya ngajar, zaman 10 tahun yang lalu memang sering teman-teman mahasiswa itu harus tulis di buku ya, jadi biar lebih paham logikanya ya. Kalau misalkan lupa, tinggal lihat aja di ini di perintah.
Misalkan kita deklarasikan, oke teman-teman, variabelnya apa nih menurut teman-teman? Masih ingat nggak? Kira-kira tipe datanya apa sih untuk P, L, dan luas ini? Tipe data dia apa aja? Dia masih ingat nggak di bukunya? Ada in. In untuk apa? In, byte, short untuk tipe bilangan bulat. Jadi dia itu punya predecessor ya. Ada plot untuk plotting point double itu ya. Nah, ini yang harus teman-teman harus dihafalin ya kalau itu ya. Misalkan saya buat ini in P L. Boleh seperti ini atau misalkan mau dipisahkan teman-teman silakan saja misalkan in P titik koma in L titik koma gitu ya. Kemudian kita sebelum ke sini ada materi yang perlu saya sampaikan prosedur kuatnya. Yang materi dari yang ada dari kampus saya, tapi sama aja. Jadi pokoknya kampusnya yang saya ajarkan akan diberikan ya kepada teman-teman. Ini contoh prosedur kuatnya. Coba saya akan masukkan. Jadi misalkan kalau teman-teman ngoding, ya silakan aja. Misalkan mau untuk belajar, ini tip buat teman-teman ya. Jadi please dikodingkan teman-teman ya. Jangan sampai ngoding itu di copy paste, jangan ya teman-teman. Kalau sekarang zamannya generatif AI pun please nggak apa-apa. Misalkan sekedar kolaborasi ingin belajar gitu ya. Zaman saya dulu mungkin nyari itu kita masih terbatas di Google Group atau misalkan di uh, Stack Overflow atau yang lainnya di komunitas gitu ya. Tetapi codingnya itu selalu diketikkan. Jadi kalau kita misalkan udah di project ya, mungkin copy paste dengan teman-teman nih, vaksinnya udah ada, lanjutkan gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Misalkan nih saya akan tunjukkan ke teman-teman ya, saya sudah membuatkan coding gitu ya. Ini yang saya udah buat nih. Ini ada dari referensinya dari buku saya yang saya tulis. Misalkan ini udah ada ya, cuma bedanya eh, ini saya akan ketingkan. Misalkan contoh di sini adalah dia pakai plot ya. Misalkan saya ingin pakai in dulu contohnya. Ada P dan L, kemudian in luas, kemudian atau misalkan luas PP. Saya ingin mengujikan ke teman-teman, ingat variabel di Java itu kayak sensitif. Jadi artinya kalau besar dan kecil beda. Misalkan PP-nya saya buat kapital, itu berarti harus buat seperti itu nantinya. Nah, misalkan kita pakai scanner stand tadi, berarti scanner dot scan atau input lah namanya, silakan bebas saja. Ini scanner system in yang kita tinggal baca. Jadi kalau saya deklarasikan scan, berarti scan ini adalah variabel yang bertipe scanner. Scanner itu untuk inputan nanti misalkan ketika di running, masukkan nama Anda gitu. Dia akan tampil di sana nanti ya. Kita baca untuk inputannya system out dot print ini masukkan terus dan katakanlah nilai dan kemudian kita di bawahnya berarti tadi scan dari variabelnya apa p sama dengan scan dot next. Kalau tipe datanya integer berarti gunakan next in. Kalau plot gunakan next plot gitu ya. Jadi dia membalikan nilai ngambil dari memorinya sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan teman-teman. Kalau deklarasinya tadi integer maka integer. Kalau misalkan dia plot, nilai baliknya plot gitu ya. Kemudian sama kita buat lagi sistem out print bukan nilai lebar dia, lebar persegi panjang tadi ya. Titik koma, kemudian lebar tadi diisi dengan scan dot next
in ya. Dan kita masukkan rumusnya. Ini konsep runtunan. Baca dulu nilai panjang, baca dulu nilai lebar, baru masukkan rumus. Rumusnya adalah luas diisi dengan assignment di jawabannya berarti pakai sama dengan diisi dengan panjang kali lebar itu ya. Kemudian kita tampilkan. Sorry, nggak usah baca kenapa? Karena ada luas PP, saya deklarasikan di atas ya, tidak sama. Sedang terus Oke, lain. Ini berarti kita masukkan nih. Jadi luas segi panjang isi dengan apa? Luas PP. Betul. Ini terlalu jelas. Coba ya teman-teman ya. Sistem. Oke, misalkan saya coba running ya. Masukkan panjang, misalkan nilainya 4, enter. Masukkan lebar, misalkan 3. Begitu kita enter, komputernya akan menghitung. Oke, versi panjang adalah 12. 12 itu dari panjang kali lebar itu ya. Nah, ini contoh yang kita buat untuk konsep runtunan teman-teman ya. Berarti untuk menghitung yang lain runtunan banyak ya. Misalkan menghitung luas segitiga, apapun bisa kita hitung, bisa. Misalkan kita hitung untuk luas segitiga, kita hitung untuk jajaran genjang atau yang lainnya selama diketahui rumusnya ya. Misalkan keliling persegi panjang apa? Panjang rumusnya apa teman-teman? 2 kali panjang tambah lebar. Ya berarti variabelnya yang diperlukan sama, hanya panjang dan lebar. Kemudian rumus keliling tadi K diassignment dengan 2 kali P tambah L itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa nih kalau teman-teman buat ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Paham? Oke, sekarang kita akan coba masih di kasus runtunan ya. Kita coba di kasus runtunan masih sama. Saya akan cobakan untuk teman-teman ini ya, tukar isi bejana ya. Tukar isi bejana. Mungkin saya pakai warna yang lain ya. Nah, misalkan teman-teman ini ya, saya punya bejana. Bejananya ada 2. Ini bejana A, kemudian ini bejana B, ya, bejana B. Kemudian bejana A ini isinya katakanlah kita assignment ini adalah pertalit. Jadi kalau kita pakai kendaraan kan, motor, mobil, ini pertalit dan bejana B ini adalah pertama, misalkan ya, ini adalah pertama, di assignment ke B. Nah, konsepnya runtunan ini, misalkan saya ingin teman-teman meminta komputer ya ingin menukarkan 2 bejana ini. Ini katakanlah di SPBU ya. Jadi intinya bejana B yang isinya Pertamax nanti ingin jadi diisi pertalit ya. Jadi ingin nanti ini diisi dengan pertalit pindah ke sini gitu ya. Kita ingin ini pertalitnya pindah ke sini. Kemudian kita ingin yang Pertamaxnya pindah ke bejana A. Pertamax ya, pindah ke bejana A. Gimana caranya? Kalau kita tukarkan langsung, otomatis akan tercampur kan ya, akan tercampur. Maka di sini kita memerlukan suatu bejana lagi, katakanlah yang disebut dengan PEM atau tempat penampungan sementara. Jadi secara langkah-langkahnya begini teman-teman ya. Langkah 1 artinya gimana? TEM akan diisikan dengan apa? Dengan bejana A. Ya, dengan bejana A. Jadi bejana A ini kita inputkan ke sini nih.
Akan inputkan, coba saya pakai yang apa ya? Pakai yang ungu mungkin ya. Kita akan inputkan ke TM. Ke TM dulu disuka nih. Berarti sekarang bejana A yang saya pertalit nih, kalau dibaca secara algoritma nih yang ini nih. BA T ada simbol panah ke kiri, BA disambung ke kiri. Nah, artinya sekarang bejana A ini udah kosong kan ya. Bejana A udah kosong, bejana A udah kosong, berarti dia bisa disain mana atau diisikan dengan bejana bejana B. Ya, bejana B. Bejana B. Karena bejana B ini sekarang kan tadi bejana A udah di-scan ke tem gitu ya. Maka bejana A otomatis jadi kosong. Maka sekarang bejana B isinya eh, bejana B ini diinputkan ke bejana A itu ya. Bejana B bukan bejana A. Ini cara bacanya T disemen bejana A. Bejana A udah kosong disemen bejana B. Nah, berarti sekarang bejana B-nya bisa diisikan dengan tem. Ini bejana B diisikan dengan tem. Nah, ini contoh runtunan. Ini nggak boleh ketukar itu ya. Jadi setiap langkahnya itu pertama bejana A pindahkan dulu ke tem. Karena tem ini tempat penampungan yang kosong. Artinya pertalitnya pindah dari bejana A pindah ke tem. Oke, bejana A sekarang udah kosong. Di sini udah kosong. Bisa di sini bejana B. Bejana B isinya apa tadi? Pertamax. Oke, berarti Pertamax sekarang pindah ke bejana A. Oke, berarti bejana B-nya sekarang udah kosong. Bejana B berarti kosong diisi dengan tem. Tem tadi isinya apa? Pertalit. Jadi sekarang akan buka gitu. Nah, ini secara logika. Jadi sebelum kita ngoding itu teman-teman implementasi algoritma itu seperti itu. Pahami dulu logikanya. Karena logikanya ketika udah benar, baru akan bisa. Baru nanti kalau tadi mau digambarkan di flowchart silakan aja ya. Misalkan mulai tadi deklarasikan apa tuh input bejana A gitu ya, input bejana B dan selanjutnya prosesnya ini ya. Saya lebih cenderung contoh implementasikan dulu di codingnya teman-teman ya. Misalkan di sini saya buat project baru lagi, new Java project katakanlah P tukar isi galon aja, mungkin namanya saya tukar isi galon aja ya. Tukar isi bejana udah dibuat saya untuk kelas algoritma kelas 419 buat teman-teman. Maksudnya biar saya sama-sama codingan ke teman-teman. Saya pun sama-sama benar-benar live coding ya kalau untuk yang simple ya. Jadi kalau panjang kayak teman-teman submit data, saya buat aplikasi game diktaku itu kan gratis ya. Dua dimensi banyak sekali script, jadi sebagian saya copy paste, tetapi dari buku ya memang sudah saya codingkan sebelumnya. Biar apa? Biar minimalisir waktu ya. Akan tukar isi galon. Oke, di sini kita bikin kelas namanya kelas tukar isi galon. Nah, kemudian eh, kita mungkin sama ya, kita ingin pakai scanner, di input, Java, util, scanner, ya, ya, sini kita masukkan apa? Berarti variabelnya apa? Kita pakai string, gabungan dari karakter kan tadi pertamax, pertalit, kan string ya. Misalkan bej A. Nih, variabelnya ingat Java pakai sensitif ya. Kalau batch A-nya besar, nanti ketika dipanggil harus besar. Kalau batch A-nya kecil, kecil juga gitu ya. Misalkan string, D gitu ya. Ya, string, uh, tem dimasukkan enggak. Oh ya, tetap harus dibaca juga ya. Tapi kita bacanya hanya dua. Di sini deklarasikan scannernya, misalkan scanner input, sama dengan new scanner system in ya kita baca system.out min bukan isi dana A.
dan A isi dengan input dot next line ya. Kita pakai next line kalau string. Ya. Out dot inline dan isi dana B. Input next line. Ya, sudah kita baca Pak. Kita masuk ke proses rumus tadi ya. TM tadi diisi dengan bej A. Bejana A ketika udah kosong kita bisa isi dengan bejana B. Bejana B udah kosong pindahkan ke bawah lagi diisi dengan tem, gitu ya. Jadi sekarang kita masukkan sistem out inline isi bejana A sekarang adalah ya. Ya, sistem. Nah, itu memang ketika latihan diketikkan ya supaya terbiasa. Jadi saya pun ngetik nih ke teman-teman. Meskipun nih ada di buku-buku yang saya tulis, kalian melatih juga. Kalau ada error ya saya pernah cari. Dengan B sekarang adalah print line. Kalau salah langsung tunjukkan ya kalau di Eclipse ya. Kalau di programming yang online tidak tunjukkan. Kita harus paham benar teman-teman. Kalau selama tidak ada tanda simbol merah, berarti udah betul ya. Coba ya teman-teman ya. Tadi logikanya udah saya jelasin tadi ya. Yang ini. Kita coba running yang tadi. Running. Masukkan isi bejana A. Tadi apa? Pertalite. Pertalite. Masukkan isi bejana B. Pertamax. Enter. Kita ingin menukar. Nah, isi bejana A sekarang adalah Pertamax. Ini awalnya kan bejana A awalnya apa? Awalnya Pertalite. Nah sekarang bejana isi Pertamax. Isi bejana B sekarang adalah Pertalite. Awalnya isi bejana B adalah Pertamax. Nah, ini berarti sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah kita tukarkan berbasis dengan konsep runtunan ini. Nah tadi yang ada ngajlok berarti ini kalau print line itu pindah ke bawah ya. Kalau tampilan inputannya hanya ingin ke pinggir aja kursornya, jadi kita pakai print saja. Kalau ditampilkan pakai print lain. Nah ini contoh dua runtunan ya yang sudah kita buat teman-teman. Ada yang tanyakan sampai sini? Paham teman-teman? Kalau ada yang tanyakan silakan. Atau ada yang nyoba misalkan, mungkin kalau coba kalau teman-teman misalkan belum berhasil atau belum, saya yang pun kan teman-teman udah ada compilernya ya. Kalau belum, banyak sekali tools zaman sekarang itu yang sifatnya lain atau ini. Seperti misalkan salah satunya di programming.com ini salah satunya bisa juga coding langsung. Sebentar ini lagi. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi yang sudah ada, misalkan dia ada kelasnya kelas main. Memang kalau di sini kita tidak bisa buat seperti nama kelas yang ada di Eclipse yang kita buat.
Yang saya ada buat kan nama projectnya ini, package-nya ini gitu ya. Kalau di sini memang default-nya kan kalau si kelas utama di sini public static void main ini kecil ya. Kelas main ini kelas-kelas utamanya. Kita harus codingnya di sini. Misalkan kalau kita ini kalau saya ubah di stream output ya, atau misalkan saya tambahkan mungkin ya system.out print line coding berapa teman ya, coba apakah bisa ah ya tadi harus dari titik koma ya. Misalkan saya tambahkan string.out.println semangat coding Java teman-teman, semangat coding Java teman-teman ya. Nah, silakan nanti untuk saya di zaman sekarang ya teman-teman misalkan belum bisa instalasi bisa menggunakan ini. Sama dengan ketika saya melakukan penelitian, kebetulan topik S3 saya itu di bidang AI ya, eh, membuat model hutan kota ekowisata berbasis machine learning remote sensing. Jadi kalau di AI itu kan machine learning itu adalah otaknya yang supply-nya gitu ya. Itu adalah ini. Ketika saya coding misalkan berbasis laptop saya masih menggunakan i3 ya, RAM-nya T8 sudah upgrade 20, cukup coding lah dia nggak ada navigator. Tapi ketika datasetnya mungkin ratusan ribu masih oke gitu ya. Tapi ketika jutaan, saya ambil data spasial dari remote sensing, dari satelit, untuk 3 dataset di hutan kota itu sebanyak 600 juta pixel gitu ya. Itu ketika implementasi itu sangat lama gitu ya. Tetapi misalkan saya pakai kalau Google, kalau Google itu untuk Python bisa versi webnya dia running di GPU-nya ya, sama seperti kita mungkin menyewa di PC-nya ya, karena setiap kampus itu mungkin masih terbatas yang punya PC ya. Seperti di kampus ini pun di ilmu komputer IPB itu kita dulu punya 2 HPC ya. Karena satu HPC komputer itu kan mahal ya. Harga satu HPC itu bisa seharga Alphard ya, Toyota Alphard sekitar 1,3 miliar itu. Jadi punya dua aja itu udah 2,6 miliar ya. Jadi kalau kita mau pakai itu harus schedulingnya lama, harus gini. Nah kalau coding di Google Colabs ya, saya bisa ini, tinggalkan aja. Dia bisa running sekitar 20-30 menit ya. Nah kalau teman-teman untuk data ini kan tidak perlu dataset nih, bisa dicobakan. Yang penting logiknya udah paham, nanti mungkin kalau misalkan tadi instalasinya nggak jalan. Tapi kalau mengikuti aturan di yang sudah sering kan insya Allah bisa ya. Oke, ini untuk ini ada yang tanyakan teman-teman. Kalau ada yang tanyakan silakan tanya dulu. Saya tadi bukan materi supply tambahan ya dari materi yang saya buat di buku saya tadi. Prosedur code, perutunan, variabel, operator. Jadi misalkan ini buku-buku yang saya tulis jadi referensinya di Telkom University, alhamdulillah di beberapa PTN juga dan PTS juga. Nah ini contoh rutunan tadi. Ini sudah bisa buat codingnya. Hati-hati teman-teman, penguasaan tipe data itu wajib bagi seorang programmer ya. Jadi kalau misalkan contoh kasus yang ini, contoh kasus yang segitiga, luas segitiga. Luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Maka kalau begitu luas segitiga, kira-kira tipe datanya apa nih? Tipe datanya apa? Makanya kalau kita pakai integer tidak bisa karena dia untuk tipe data yang bilangan bulat. Makanya dia hanya bisa dijadikan untuk yang input variabelnya saja untuk alas dan tinggi gitu ya. Tapi luasnya kan 0,5 kali alas kali tinggi, berarti datanya adalah floating point. Maka berarti menggunakan sini adalah menggunakan float ya. Nah, itu ya yang harus dipahami ya. Untuk tipe data integer atau bilangan bulat, oh ini salah ketik ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ini di buku yang saya tulis sebenarnya ada salah ketik. Ya. Harusnya dia adalah tipe bilangan bulat. Karakter itu char ya. Contohnya yang ini ya. Dolar, A, string itu kumpulan karakter. Float tadi tipe data yang bilangan desimal atau floating point. X misalkan 23.5 itu ya. Kemudian double
kemudian string, boolean, tipe data logika gitu ya. Cara mendeklarasikannya tipe data nama variabel gitu ya di Java. Contohnya nih, int atau plot x gitu ya, atau misalkan int x gitu ya. Di assignment, diinisialisasi langsung boleh, int x sama dengan 33 gitu ya. Ini contoh prosedur code garis bejana yang tadi saya dijelaskan konsepnya di Paintbrush yang saya operate ya. Nah di buku yang saya tulis saya menggunakan konsep ini ya. Misalkan algoritma tukar isi bejana, deklarasi, deklarasinya apa aja? Misalkan beja A tadi string, beja B string, term string, deskripsi. Yang dilakukan kita apa dulu? Baca dulu, read bejana A. Tadi contohnya kan, system.out.println.print, masukkan isi bejana A. Bejana A sama dengan tadi apa? Input next line ya, karena kebenarannya string. Jadi di bejana B, ini adalah prosesnya teman-teman. Ini prosesnya, ya. Ini adalah prosesnya. Yang apa yang ini? Ini adalah prosesnya. Kenapa? Karena ini memang urutan rutunan tadi ya. Pertama, tem assignment dengan bejana A. Bejana A kita masukkan dulu ke dalam tem. Oke. Bejana A udah kosong, pindah ke bawah. Karena bejana udah kosong, bejana B bisa assignment masukkan ke dalam bejana A gitu ya. Oke, bejana B udah kosong, pindahkan ke bawah. Tem bisa assignment ke dalam bejana B. Ini konsep rutunan nggak boleh ketukar. Jadi nggak bisa misalkan tem bejana A, kemudian bejana B diisi dengan tem tanpa ada dua langkah ini, langsung nyampur gitu ya. Nah, right tampilkan nanti bejana A, bejana B ya. Oke. Ini contoh implementasinya udah saya codingkan tadi ya, langsung live coding ke teman-teman. Operator yang harus paham juga ya di Java ada operator yang sama dengan aritmatik biasa seperti tambah, kurang, kali, bagi. Kalau bagi, nah teman-teman ya, ingat di Java itu ada dua ya. Ada yang sifatnya, sorry, di dalam programming itu teman-teman harus paham. Ada yang disebut dengan divide, ada disebut dengan modulus ya. Deep dan mod ya. Contohnya nih, teman-teman ya. Kalau 9, deep, ini bahasa ini dulu ya, bahasa algoritma. 9 deep 2 berapa? Ada yang tahu coba? 9 div 2 berapa? Atau kalau di Java ini kita pakai div tapi tipe datanya integer gitu ya. 9 div 2. Hasilnya berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ayo, coba jawab. Mulyadi mungkin? 9 div 2 berapa? 4,5. 4,5. Oke. 4,5. 4,5 Pak. 4,5. Kenapa? Iya ya, 4,5 Mulyadi. Saya berbicara tipe data in misalkan ya. Tipe data kan di Java ada in, ada float itu ya. Nah, ayo. 4,5 atau 4? Kalau asumsinya saya pakai tipe datanya in. Oh, integer ya. Iya. Nah, ini teman-teman, kalau di Pascal, teman-teman mungkin nggak belajar bahasa Pascal ya. Karena teman-teman sekarang udah generasinya Gen Z lah sebutnya ke sini ya. Zaman saya kuliah S1 tahun 2000-an. Yang ada saya itu hanya Pascal dan C. Nah, Pascal itu dia tidak kayak sensitif, jadi langsung dikenal ini. Ada 9 div 2, ada 9 mod 2 berapa nih? Misalkan kita pakai dulu logika ini. Kalau 9 div 2, itu hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena bilangannya adalah bulat. Jadi 4 sisa 1 gitu kan. Nah, berarti 9 mod 2 berapa? 1 gitu ya. Jadi 9 div 2 itu kan 4. 4 kali 2 8. 8 tambah 1, 8 tambah 1, 9 itu ya. Kalau misalkan 10, komputer kan nggak nebak kayak kita. Misalkan 10 ini genap, 9 ganjil. Nggak seperti itu. Komputer harus berbasis logika, harus logis. Misalkan dia tahu disebut bilangan genap karena if hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap. Jika tidak bilangan ganjil, bacanya gitu ya. Kalau misalkan 9 div 2, ini yang dibaca oleh komputer, 9 div 2 sama dengan contoh di atas, ini adalah
5, tapi 5-nya dari mana dia pahamnya, dia genapnya? Karena 5 kali 2 sisa baginya 0 itu ya. Nah ini penting teman-teman kalau di dalam kita selaku programmer paham, misalkan ketika menghitung dulu mungkin ya ketika teman saya kebetulan saya juga pegawai di Telkom Group ya, jadi maksudnya ketika teman saya yang di tempat ini manajer Telkomsel, dia cerita nih dulu nih Kang Ade, teman kita dulu nih sebelum banyak kompetitor katanya, dengan SMS saja nih Telkom bisa untung miliaran itu per hari itu. Tapi kalau sekarang kita berbicara di persaingan kompetitor nggak bisa, SMS sudah tinggal ini gitu ya. Tapi konsep ini yang dipakai teman-teman, ini harus paham programmer itu, karena ketika dia gratis telepon sampai jam 12 malam ketika lewat 1 detik, maka yang berlaku adalah sistem deep mode ini. Makanya sebenarnya seorang programmer itu paham banget kenapa di sini tidak bisa pakai float atau double, karena dia sifatnya bukan ordinal. Jadi yang sifatnya original itu bilangan yang punya predecessor suksesornya. Ini teman-teman harus paham nih, karena itu sebenarnya seperti sepele, tetapi misalkan suksesornya kalau bilangannya integer, suksesor dari 5 berapa? Udah pasti 6. Predecessor 3 berapa? Udah pasti 2 itu. Tapi kalau tipe datanya plot, apakah suksesornya dari 4 ke 5? Belum tentu. 4, sekian atau berapa gitu. Nah, ini contoh yang ke ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di Japa, tadi saya back lagi ke sini ya, di Japa memang ada istilah tadi eh, bilangannya Pak, bilangannya tetap operatornya ada bagi, tetapi baginya ini tergantung nanti tipe data apa yang digunakan teman-teman ya. Kalau misalkan tipe datanya yang sifatnya tadi bilangan bulat atau ordinal atau yang punya predecessor suksesor, maka bilangan tersebut akan menampilkan bilangan genapnya aja. Jadi kalau misalkan 15 bagi 2, 7. Nah, 7 kali 2, 14, sisa 1 gitu. Tidak koma 5-nya. Tapi kalau kita perhitungan di matematiknya, floating point ya, tadi betul kata Mulyadi, kata Yayat atau teman-teman tadi, 4,5 langsung. Nah, di sini kembali ya Pak, persen 2 Pak, hasil sisa bagi itu adalah mod yang tadi sampaikan tadi 9 dip 2 4 9 mod 2 1 karena 4 kali 2 kan sisanya 1 gitu ya. Nah, ini ada yang di Japa ya. Ini bisa suka keliru nih di antara teman-teman. Tapi enggak apa-apa, namanya juga kita masih review ya. Mungkin ada increment, ya operatornya sama lah, ada lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari ya. Kemudian operator logika tadi ya, ingat ya kalau di Java itu operator logika pakai N, tapi implementasinya NN untuk yang double implementasi assignment ya. Ini udah kita buat juga. Oke, sama sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Tanyakan silakan. Atau mau didiskusikan apa? Bebas-bebas saja. Kita sudah buat contoh puli yang runtunan, karena kalau di selection sama looping nanti ada di bahasan selanjutnya. Dan 53 mungkin kita sampai 5.15 atau 5.20 lah, pas tadi di open meeting buka di 5.25. Ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau ada. Ambil contoh satu lagi dari menunggu teman-teman nih, jika ada pertanyaan. Ambil dari buku yang saya tulis ya teman-teman, barangkali ada yang koordinasikan. Ya silakan, jadi kalau tools mau pakai NetBeans atau apa, di buku yang menguasai pemrograman berbasis objek yang saya tulis itu pulih menggunakan NetBeans ya, karena di sana saya bikin dari mulai analisa perancangannya pakai UML, kemudian contoh proyeknya bikin aplikasi UI ya, proyek penerbitan salah satunya. Jadi biar lebih interaktif aja. Tapi implementasinya sama dengan tadi ya, di Eclipse hampir sama. Kita membuat nama proyek, kemudian kita nama kelasnya di sini. Cuma kalau kita pakai Programize tadi langsung kita gantikan ya. Karena ini belum kita masuk bahasan, jadi saya skip dulu, nanti di bahasan selanjutnya. Rai 2 dimensi game ini belum. Nah, ini contoh operator yang tadi ya.
mungkin ini ya, contoh belum tanya teman-teman ya, kita akan mencobakan ya. Sedikit mungkin kita buat kalkulator beras ya, kalkulator beras. Jadi kalau misalkan kita akan cobakan nih, tambah, kurang, kali, kemudian bagi, nah, sudah adanya Pak. Sudah adanya ini, termasuk persen 2 ya. Saya coba bikin project baru lagi. Saya namakan katakanlah P operator berapa. Ini aja lah sekarang misalnya nih. Operator berapa. Di sini new class. Salah, operator salah ya. Bapak. Operator Java. Yang package ya, barangkali akan ditambahkan ke depannya. Oke, misalkan kita akan buat seperti ini. Kita masih pakai inputan paling tidak scanner lah. Ini kita memerlukan variabel. Contohnya ada bilangan ya. Pakai build. Satu. Ini ada ya. Kita bilangan satu. Kita di sini aja. Di satu sama dengan input next ini. Ini terus dengan nilai satu. Ya. Oke, misalkan ini sudah ada di buku yang saya tulis sebenarnya, cuma kita akan coding ulang, kita deklarasikan 3 variabel ya teman-teman ya. Saya bahas dulu sedikit eh, logik dari si kode programnya. Kita pakai Java Util Scanner hanya untuk masukkan saja. Jadi misalkan masukkan isi bilangan 1, masukkan isi bilangan 2 gitu ya. Masukkan hasilnya apa gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian kita terserah ya variabelnya tadi pakai mau keyboard, mau input ya itu kan hanya nama variabel. Dan misalkan kita baca dulu nanti bilang 1, kemudian tentu saja next in karena tipe datanya integer. Tapi kalau tipe datanya float berarti next float. Kalau tipe datanya double, next double gitu ya. Build 2, keyboard next in gitu ya. Jumlahkan dengan masukkan rumusnya aja. Berarti hasil build 1 tambah build 2, kemudian system out dan print line, hasil penambahan isi dengan hasil. Ini yang blok per 1. Yang keduanya bisa di duplikat dengan yang sama, misalkan ini untuk pengurangan. Build 1, build 2, berarti dikurangi gitu ya. Nanti hasil ditampilkan. Kemudian untuk berikutnya adalah perkalian sama. Kemudian berikutnya adalah
Sudah berkalian kita masukkan lagi untuk pembagian. Kemudian sudah pembagian kita coba masukkan untuk yang persen atau sisa bagi gitu ya. Itu yang akan kita coba buat. Nah, saya back sini ya. Jadi di sini tadi kita akan tampilkan masing-masing ya. Ditampilkan masing-masing dulu. Jadi sesudah hasil blok program, jadi misalkan sampai ini dibaca, kemudian hasilnya tampilkan, sistem out tampilkan itu ya. Sudah dibaca, sistem out tampilkan ya. Kan seperti itu ya. Nah, coba sistem out, print line, hasil pemilihan bilangan tersebut disebut sama dengan ini adalah hasil ya. Dan saya copy paste saja untuk mempercepat. Ini bilangan 1, bilangan 2, kemudian pengurangan. Kali. Kalian. Saya bisa bagi nih ya. Kita coba di running teman ya. Kalau misalkan kita coba jalankan, pokoknya selama teman-teman ngetik sendiri kan, kalau tidak ada yang errornya berarti tidak ada merahnya berarti salah. Tapi kalau ada merahnya masih salah. Contoh di sini kita snapshot, ini ada ya. Ini apa nih? Titik koma ya. Invalid karakter konstan itu ya. Ada tanda petik tuh. Kita cek lagi. Sistem out clean line. Ini yang salah. Next. Next kebalik. Next in. Jadi pakai T ya. Next in. Jadi kalau ada yang merah-merah kita solusi dulu. Kita perbaiki dulu. Next in. Hanya tentu kuliah dulu karena tadi saya coba copy paste untuk mempersingkat waktu. Local variable itu may not be have been initiated. Build to, oke teman-teman. Di codingan semua di buku saya sebenarnya tidak ada error ya, karena semuanya udah melalui proses software tester. Kebetulan karena saya nulis sendiri, coding sendiri, belum sendiri, jadi diyakinkan sampai ke proyeknya pun betul. Nah, tapi kalau masih ada error di sini, berarti ada error yang lain. Coba kita cek ya, teman-teman.
Ini misalnya apa nih? The local variable bill to may not have been initial itu. Apa salah? Oke, salah ya. Semuanya bill satu, tentu saja tidak kebaca variabelnya. Ya, kalau teman-teman ngoding nanti jangan takut salah. Ngoding aja dulu. Ada errornya, kita bisa perbaiki sambil running. Oke ya, tidak ada yang merah sepertinya. Kita coba running. Karena tidak ada yang error. Sebentar. Jangan satu, kalau misalkan ini kedepannya baiknya pakai menu, pakai selection, pilihnya apa gitu kayak tombol kalkulator ya. Misalkan 4, ya ini ngerang aja ya. Ini yang pertama 4 tambah 3, 7 kan? 4 tambah 3, 7 betul ya. Misalkan 7, ya 5, cek penjumlahannya adalah 2 ya. Karena kan 7 kurang 5, 2. Kemudian kita coba 7, kita coba 3, 21. Karena perkalian kan? Perkalian. Kemudian kita coba 11, kita coba 2, hasilnya 5. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ke teman-teman ya. Yang saya tanyakan ke tadi teman-teman diskusikan ya. Mulyadi, Yaya, dan teman yang lainnya ya. Kenapa hasilnya 11 bagi 2 itu 5? Karena tipe data yang saya deklarasikan adalah tipe datanya in. Jadi si Japa langsung mengkonversi bahwa itu adalah tipe data ordinal. Jadi kalau tipe data ordinal, dia pembagiannya adalah bulat. Jadi 11 bagi 2 itu adalah 5. Sisa 1 gitu ya. Nah, kita coba untuk kali yang sama. Bilangan satunya 11, bilangan keduanya 2, hasilnya adalah 1. Karena 5 kali 2, 10 plus 1, 11 ya. Nah, ini teman-teman yang harus paham di sini ya. Jadi yang baris ini adalah namanya div. Yang baris ini adalah namanya mod. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Ada yang tanyakan nggak? Oh ya, teman-teman udah 5-8 menit. Izin saya ambil picture yang kedua ya, untuk yang terakhirnya. Yang masih aktif boleh di on cam kan kameranya. Saya mau ambil dulu fotonya buat nanti laporan di landingnya ya. Oke, Mulyadi, Yayat, Vina ada. Oke, kemudian Mbak, ini Ardiansah ya. Ya, Saudin ya. Nah, 3 tuh. Ya, saya siap pulpen kelas dulu Gun ya. Web 2, 420, dan 3. Sesi tengahnya nanti saya ambil dari YouTube saya aja. Sudah recordingnya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Itu penting ya teman-teman ya. Kayak terlihat sepele, tetapi bagi seorang programmer itu sangat 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 penting ya. Betulan kayak tadi kasus yang kalau kita tidak paham, ternyata kasus yang divide sama modulus itu bisa fatal ya. Meskipun ya memang si teman cerita itu bahwa ya untung kita itu dari sana dulu ya, dulu sebelum zaman sekarang ya teman-teman ya. Karena zaman sekarang kan bedanya kuota internet, tapi zaman dulu kan gaya-gaya teman di Telkomsel itu kita gratiskan dulu sesama Telkomsel sama yang lain. Tapi kalau yang lainnya murah nih dari jam katakanlah malam jam 12 sampai jam 6 pagi. Ketika jam 6:01 atau 6:01 gitu ya. Jadi 6:01 gitu ya. Itu pakai divide sama modulus tadi teman-teman. Jadi ketika 1 detik yang berubah kontennya integer, langsung dia
karena apa tuh si biayanya jadi bertambah. Misalkan tadinya berapa ratus, 300 naik jadi 900, jadi dan selanjutnya itu adalah konsep-konsep yang digunakan oleh teman-teman di seluler ya. Kebetulan kalau saya analikupnya di Telkom grup ini tugasnya sebagai dosen peneliti di Telkom University dan memang saya menyukai bidang ini alhamdulillah dari awal gitu ya. Ya, makanya ketika kita sering ketemu antara pegawai di Telkom Group, sering karena sama riset kita jalan bareng. Oh gini, ternyata ya dulu ini sama dengan program Wartel ya teman-teman. Mungkin Wartel teman-teman nggak paham ya. Ya, kalau zaman saya tahun 2000-an itu masih banyak Wartel itu. Wartel itu adalah ya tadi logikanya sama dengan ini. Pakainya konsepnya divide dan modulus. Misalkan ketika saya masih di Bandung, teman saya punya usaha wartel di sebelahnya kampus PTN itu rame ya, karena orang-orang kan telepon itu. Ini gini mau banyak saya bilang itu ini bisa diatur konstantannya dan bisa membuat program-program untuk proyek wartel itu mudah gitu ya. Jadi kita atur konstantannya aja. Tentu misalkan ini dengan hal yang wajar, misalkan ini per menitnya berapa gitu, setting konstantannya ini per ini itu menggunakan IPADI dan modulus yang tadi. Oke teman-teman ya ini sudah kita buat dan berhasil. Alhamdulillah jadi eh, ini sebenarnya udah mau beres ya mungkin yang lainnya akan sama ya tadi pembahasan program ini contoh yang nilai panjang lebar udah sama lah. Ini kalau keliling contoh keliling tadi variabel inputannya kan sama P kali L, hanya rumus keliling kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nanti saya sharekan sisanya di buku-buku dari buku saya yang saya tambahkan skrip untuk di e-learning ya teman-teman ya. Contoh Bitwis ada juga ya teman-teman ya yang biner ya, tapi memang tidak semuanya saya codingkan. Oke, untuk bahasan untuk yang pertama saya kira cukup. Mungkin mohon izin kurang 5 menitan atau berapa menit ya teman-teman ya. Tapi kalau sebelum saya akhiri mungkin sekitar 5 menitan jika ada yang didiskusikan silakan teman-teman. Monggo mau dari materi ini atau apa misalkan di lingkup akademik juga silakan monggo. Monggo jika ada yang ditanyakan. Bentar saya izin ya. Minum dulu. Ya. Ada teman-teman? Kalau tidak ada mungkin kita akan akhiri ya untuk di web 2 ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu di web selanjutnya sesuai dengan yang dischedulkan oleh di learning ya. Mungkin di aktivitas belajar berapa kalau nggak salah. Aktivitas belajar 12 dan 13 ya. Mungkin itu sekitar tanggal 17 Novemberan ya insya Allah. Jadi teman-teman nanti sebelum saya akhiri saya cek ulang ya, saya cek ulang di ini karena saya itu kalau ke teman-teman mahasiswa itu saya seperti teman-teman itu seperti anak-anak saya atau adik-adik kelas saya gitu ya. Misalnya kalau si anaknya katakanlah pinter, rajin, tetapi katakanlah ada kesalahan, kelupaan nggak melakukan hal apa misalkan di
tugas 1 atau 2 atau 3-nya tidak ada gitu ya, ternyata di sistemnya default-nya langsung jadi E, itu kan kasihan. Dan memang di rapat dengan manajemen UT, itu mahasiswa juga melakukan kesalahan, otomatis ke sistem jadi E itu ya. Nah ini di teman-teman ini, saya cek ya teman-teman ya, tentu tidak saya sebut satu persatu, cuma saya reminder saja ya. Ini ke teman-teman, tolong nih yang mengerjakan ini, yang submit udah ada 13 dan udah saya nilai semuanya. Mumpung masih bisa komplain, kayak misalkan yang sebelumnya ada yang nilainya saya tulisin, maaf nih link YouTube-nya tidak ada gitu ya. Jadi nilai default gitu ya. Kemudian ketika ada yang memperbaiki, otomatis berubah. Jadi kalau dinilai saya tidak terlalu ini sebenarnya asal teman-teman mengerjakan gitu ya. Ini tolong untuk 7 orang lagi mungkin di antara teman-teman sudah atau belum ya, waktunya tinggal 21 jam lagi ya. Nah ini sedikit reminder saja, tolong supaya teman-teman nanti kalau yang belum mengerjakan menjadi fokus sekarang sama besok berarti ya. Insya Allah kalau tugas 1 ada, tugas 2 ada, tugas 3 ada, kemudian web ada, maksudnya UAS ada. Nah itu teman-teman bisa lulus ya. Meskipun nanti tentu saja mungkin di antara teman-teman skillnya udah paham gitu ya, ada yang udah paham, ada yang mungkin. Tapi kalau misalkan hal tersebut kurang, maka dari sistem otomatis default jadi bisa membuat teman-teman tidak lulus, makanya sayang ya. Itu aja ya, semoga teman-teman bisa bisa difokuskan. Oh iya, nanti itu akan saya share di YouTube ya teman-teman ya. Ini kebetulan kan saya record di cloud saya ya, masih pakai di servernya IPB ya. Nanti biasanya habis recording itu sekitar, kalau durasinya lama ya, di atas hampir 80 mega atau megabaitan, mungkin cukup lama, berapa jam biasanya. Nanti saya akan share ke YouTube channel saya, tetapi tentu saya akan masukkan di aktivitas belajar kita di episode belajar 6 ya, ketika udah jadi ya teman-teman. Nanti saya share di sana ya teman-teman ya. Oh ya, nanti linknya saya sharekan ya. Nah kalau sekarang belum, jadi habis ini nanti akan masuk ke Zoom saya. Nanti saya langsung recording, saya upload di YouTube channel saya. Nanti saya upload linknya di aktivitas belajar ini ya teman-teman ya. Insya Allah saya secepatnya akan langsung upload linknya ya. Jadi dari awal teman-teman nih, termasuk beberapa skrip mungkin ya. Jika perlu teman-teman karena dari buku pun yang maksudnya buku-buku itu yang saya tulis, jadi memang buku itu punya pengarang, tapi punya penerbit nasional seperti Informatika ya. Tetapi itu kan karena saya kebetulan penulisnya, jadi saya pun biasanya ngasih terbatas ke mahasiswa. Misalkan di buku ini ya, di buku menguasai MPBO ini sangat lengkap ya buat teman-teman. Nanti saya sharekan contoh program-program yang tadi itu mulai dari awal sampai akhir lah, mungkin saya coba sharingkan. Oke, ada lagi yang tanyakan? Tadi yang via chat apa lagi? Oke ya, ya cukup ya. Nah untuk tweet nanti insya Allah saya share secepatnya ya. Iya, siapa nih? Mas Yayat ya? Monggo, ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, ya, silakan. Ini kan aktivitas belajarnya menggunakan web ya, tugas berpraktek juga. Untuk nanti pas UASnya, apakah seperti biasa pengerjaan seperti biasa UTM, apa ada prakteknya juga Pak nanti pas UAS? Ini belum kita rapatkan ya, jadi memang gini ya Mas Yayat dan teman-teman ya, memang saya baru pertama kali sekarang ngajar lagi di UT ya, karena mungkin nanti saya koordinasi dengan teman, kebetulan rekan juga yang sama lagi ngambil dokter ilmu komputer di PB University ya, mungkin saya tanyakan ya. Cuma yang kita rapat terakhir itu sebenarnya penilaian yang utama itu ketika teman-teman mengerjakan mengerjakan tugas 1 ya, ada recording di flowchart, nampak muka untuk awal atau yang lainnya. Itu sebenarnya udah harus si dosen itu memberikan nilai yang maksimal itu. Artinya si mahasiswa tersebut paham itu. Kalau nggak paham, memang kita pun nggak boleh justifikasi misalkan
ada juga di kelas yang lain itu, ya mohon maaf, bahkan belum ada laptopnya katanya gitu ya, maka disarankan pakai program yang online gitu ya. Nah itu pun sebenarnya kita selaku dosen dituntut untuk lebih bijaksana juga ya. Paling tidak saya kalau mahasiswa mengerjakan nilai itu ya ada nilai default itu yang buat mereka. Kalau saya itu biasanya ya, karena memang sebenarnya desain saya meskipun kelar-kelar ya di ITB atau di yang lain, mereka nilai itu sangat baik gitu. Tapi selama kita rajin dan mengikuti aturan gitu. Tapi kalau misalnya tidak rajin ya misalnya mungkin nanti biasanya kalau di tim koordinator, saya menjalankan memang ada seperti yang kemarin ya, misalkan ada meskipun katakanlah harus berbasis eh, pekerjaan mandiri, tetapi ada recording teman-teman. Saya pun meriksa bahwa teman-teman itu detail sekali loh teman-teman. Teman-teman ketika ngirim PDF-nya saya baca detail, kemudian ketika link to webnya saya tonton dari awal sampai akhir itu. Makanya ada beberapa mungkin dari teman-teman yang nilainya eh, bagus-bagus itu artinya lengkap semua gitu. Adapun yang kurang, saya kasih pesan misalkan nilai defaultnya minimum lulus itu karena lulus di Alpro itu kan harus C ya. Jadi kalau misalkan nggak di bawah itu nggak lulus. Itu misalkan saya kasih nilai default. Tapi kalau udah memberikan nilai contoh praktikum ininya itu bisa di ini. Nah kita masih belum tahu skemanya nih Mas Yayat ya. Coba saya coba tanya ketika menjelang rapat nanti ya. Seperti apa kira-kira. Mungkin itu ya Mas aja deh. Untuk saat ini saya belum tahu pasti. Coba nanti akan saya tanyakan dengan teman-teman dari manajemen UT seperti apa ya. Karena kebetulan ini sepertinya baru ada perubahan penilaian juga katanya. Nah, sebelumnya kan berpraktik itu diskusi nilai ya. Sekarang di praktik itu nggak ada nilainya teman-teman diskusi. Teman-teman mau nanya apapun bebas. Tetapi itu eh, lebih ke improve apa nih pengetahuan. Tapi kalau tugas satu, tugas dua, tugas tiga itu wajib. Tugas satu, tugas dua, tugas tiga wajib dikerjakan, tetapi tidak ada link videonya. Manajemen UT itu sudah menegaskan dan rapat dengan kita dosen tutor itu eh, masih belum bisa kita legalize bahwa si mahasiswa itu tersebut paham atau tidak. Kalau misalkan ada YouTube-nya, ada yang sebagian tidak di YouTube. Kemarin saya lihat ada yang mengirimkan via di OneDrive-nya e-learning, silakan saja gitu ya. Tapi sangat saya sarankan sebenarnya kalau teman-teman mulai punya YouTube channel ya. Nah, YouTube channel itu sangat bermanfaat loh teman-teman ya. Siapapun tidak mengejar AdSense ya, tetapi mungkin hanya baru sekitar 200-an video, tapi saya lihat baca nih ada mahasiswa yang mungkin bukan mahasiswa saya di Telkom University atau di mana itu. Terima kasih Pak, saya dapat ilmu ini. Sama dengan ketika saya dulu menjadi pembelajar itu. Cuma dulu belum ada YouTube, belum ada apapun. Media yang saya gunakan itu adalah blog gitu ya. Ketika saya sering coding, sering apa gitu ya. Orang ternyata kepakai manfaatnya. Jadi silakan teman-teman di YouTube channel itu ketika ada tugas, tambahkan. Tugas yang lain, tambahkan. Mungkin nanti nextnya nggak ada yang tahu ketika teman-teman sering sharing kan. Orang dapat ilmu dari teman-teman jadi jariah teman-teman juga ya. Itu ya mungkin ya Mas Yayat ya, nanti saya izin tanyakan dulu ya seperti apa mekanismenya ya. Tapi eh, intinya kalaupun biasanya kedepannya memang dari rapat awal itu pasti harus selalu ada rekamannya diupload di YouTube channel teman-teman semua atau tadi di OneDrive kalau yang belum ada channelnya ya. Itu dulu Mas Yayat sudah jelas. Yang lain ada yang tanyakan lagi nggak? Itu udah jelas ya. Kalau udah jelas, saya kira kita akan akhiri. Terima kasih. Nanti linknya saya share secepatnya. Sudah saya upload di YouTube channel linknya ya. Jadi teman-teman yang terlambat atau yang misalnya tidak isi. Kalau zaman saya dulu benar-benar memang tidak ada skrip ya. Jadi misalkan tonton, misalkan ada YouTube, saya print screen, saya coding manual. Harus coding manual. Kenapa? Jadi paham gitu ya. Tapi kalau mungkin nanti saya coba share screen-nya juga ya. Insya Allah ya. Tapi teman-teman coba diketikkan ya. Itu saja. Mohon maaf jika ada kesilapan. Terima kasih. Kita udah di 5.24 nih di jam saya. Sesuai dengan kita tadi buka di Zoom. Semoga tetap semangat ya. Dan sukses semua buat kalian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Izin saya off ya meetingnya ya.